Dan terima kasih Pak Ari sama Ibu Angel sama Pak Suryadi yang persembahkan puji-pujian trio untuk kita yang begitu indah adanya. Mari kita bersama-sama membuka di kitab 1 Korintus. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat 8. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat 8. Mari kita bersama-sama membaca ayat 4 sampai ayat 8. 1 Korintus pasal 13. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpangkan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Firman Tuhan pada pagi hari ini bersabda kepada kita, yaitu kasih Allah. Sang tidak ai, kasih Allah. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama doa minta pertolongan dari Tuhan, mempersiapkan hati di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami masuk Paskah, menjelang Paskah ini ya Tuhan. Kami ingat kembali kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kami. Dan juga disalib satu hari ketiga bangkit daripada kematian. Dan kembali 40 hari kembali ke surga. Karena semua adalah kasih Tuhan kepada kami yang berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan, cinta kasih Tuhan berkelimpahan. Yang begitu kaya berikan kepada kami ya Tuhan. Kami serahkan sekali lagi saat ini dalam tangan Tuhan. Bersabda kepada kami, siapkan hati kami menerima firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang lemah ini dengan darah-Mu yang kudus dan sucikan dia dan termasuk setiap kami ya Tuhan. Biar firman pada pagi hari ini boleh tersimpan dalam hati kami ya Tuhan dan hidup di dalam hati kami. Inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus, hamba menaikkan doa ini. Amin. Di office saya ada 6 bahasa tentang kasih Allah. Jadi ada bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Belanda, bahasa Spanish. Mengapa? Dan 6 bahasa kasih Allah ini adalah karena kasih Allah itu terlampau kaya, berkelimpahan. Kasih Allah yang di office saya ada 24 karakternya. Seperti emas yang murni 24 karat. Emas yang murni dan kasih Allah yang sempurna adalah ada 24 karakternya. Dan firman Tuhan hari ini bersabda kepada kita, kita hanya bicarakan berapa karakter kasih Allah saja pada pagi hari ini. Yang pertama, firman Tuhan bersabda kepada kita tentang kasih Allah yang pertama, di mana 1 Korintus pasal 13 ayat 4, kasih Allah itu adalah kasih itu sabar. Nah, sabar itu adalah karakter dari kasih Allah. Patient love. Deny the I. Jikalau hari ini kita dipenuhi oleh kasih Allah, berarti karakter kasih Allah itu adalah sabar. Penuh dengan sabar, saudara. Demikian di mana firman Tuhan bersabda kepada kita di 1 Korintus 2 Petrus pasal 3 ayat 9 tentang kesabaran Tuhan karena kasih-Nya. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 demikian bunyinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian. Tapi ia sabar,
terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini adalah kasih Allah yang pertama. Kasih Allah yang penuh dengan sabar. Di mana 2 Petrus pasal 3 ayat 9 berkata, ada orang anggap mengapa Tuhan tidak datang dengan segera. Sampai sekarang belum datang-datang. Apakah sudah lupa? Tidak. Karena Tuhan itu penuh dengan kasih. Di sini berkata, ia sabar. Sabar apa? Karena dia tidak menghendaki satu ciptaan yang dia cipta, itu manusia berdosa, satu pun binasa. Dia tidak ingin. Dia ingin semua ciptaannya, orang yang berdosa, anak-anak Adam, semua berbalik dan bertobat. Itu dia sabar menantikan. Karena kasih Tuhan. Jadi kasih Tuhan itu penuh dengan kesabaran. Dan hari ini jika kita juga penuh dengan kasih Tuhan, kita juga penuh kesabaran. Seperti Tuhan demikian. Sehingga kita mempunyai hati seperti hati Tuhan, penuh kesabaran. Dan kita tidak ingin satu pun ciptaan Tuhan, kita manusia berdosa, binasa. Termasuk keluarga kita, familia, teman atau tetangga, rekan kerja kita. Kita tidak ingin satu pun binasa. Kita ingin semua bisa berbalik, bertobat. Seperti hati Tuhan demikian. Karena Tuhan penuh dengan kasih, maka penuh dengan kesabaran dia. Menantikan supaya satu persatu diselamatkan. Inilah kasih Tuhan yang pertama. Jika hari ini kita punya kasih Tuhan, kita seperti Tuhan demikian. Mempunyai sabar, menantikan, membawa satu persatu ciptaan Tuhan, orang berdosa, berbalik kepada Tuhan. Ini adalah karakter yang pertama tentang kasih Tuhan. Karakter yang kedua tentang kasih Tuhan terdapat di 1 Korintus pasal 3 ayat 4, demikian bunyinya. Kasih itu murah hati. Kasih itu murah hati. Kalau bahasa Mandarin, yu en ci xin. Kindness, love. Yang tadi itu adalah, yang tadi kita bicarakan adalah kasih yang Tuhan yang begitu indah untuk kita. Di mana kasih itu yang penuh dengan sabar. Patient love. Yang kedua, kindness, love. Itu kasih Tuhan yang penuh murah hati. Dan demikian bunyinya di dalam Markus pasal 1 ayat 40 sampai 41, demikian bunyinya. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Dan ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah tahir. Di sini bicarakan seorang kusta. Kusta berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, kalau engkau mau, engkau bisa tahirkan saya. Kalau engkau mau, engkau bisa sembuhkan saya. Dan firman Tuhan berkata, Yesus tergerak hatinya. Tergerak. Dan jatuh belas kasihan, murah hati. Dan menjamah dia. Engkau tahirlah. Jadi tahir, aku mau. Ini adalah kasih Tuhan yang penuh dengan murah hati. Belas kasihan. Maka Tuhan tidak menolak. Sebagai orang kusta pada zaman Tuhan Yesus, tidak seorang pun berani dekat kepada orang yang sakit kusta.
Sampai-sampai jikalau kita dekat orang kusta, yang ngomong bukan kita ngomong, oh iya, jangan dekat pada saya. Yang ngomong yang kena kusta. Berkata jangan dekat pada saya orang kusta. Itu dia punya kebudayaan pada zaman Yesus bagi orang kusta. Kasihan. Orang yang sakit kusta itu kalau zaman dulu itu hanya seperti tinggal waktu mati. Memang nggak ada obat. Kalau kita lihat orang sakit kusta, tangannya, jarinya bisa satu-satu bisa lepas. Itu karena kusta. Zaman itu orang kusta itu paling kasihan, disingkir oleh masyarakat, nggak boleh dekat kepada masyarakat, dan orang datang pun dia langsung menolak, jangan dekat pada saya. Itu kalau nggak dia dilempar batu sampai mati. Inilah pada waktu itu hidup orang yang kena kusta itu kasihan, hidup menderita. Menderitanya adalah tersendiri, tinggal mati. Ini ada orang kusta, maka dia datang lihat Tuhan Yesus. Tuhan, jikalau engkau mau, Tuhan tidak menolak. Kalau manusia semua waktu itu orang-orang Yahudi menolak, jangan dekat ya. Kali Tuhan tidak. Dan Tuhan bahkan mengulurkan tangan, menjamah orang kusta. Aku mau dan engkau tahir. Ini Tuhan penuh dengan murah hati. Dan hari ini, kalau kita mempunyai kasih Tuhan, kita seperti Tuhan demikian penuh dengan kasih murah hati. Bahasa Mandarin kata, 慈心, 主耶稣动了慈心, jatuh belas kasihan, murah hati. Dan hari ini kita lihat semua orang yang berdosa. Setiap orang berdosa disebut kusta rohani. Kena penyakit kusta rohani. Jadi tinggal mati. Orang yang kena kusta rohani tinggal waktu rohnya binasa kekal. Dan kita mau seperti Tuhan Yesus demikian, jatuh belas kasihan kepada setiap orang yang kena penyakit kusta rohani, yaitu dosa. Kita mau menjamah seperti Yesus. Kita mau sembuhkan dia, selamatkan dia. Ini adalah kasih Tuhan yang kedua. Kasih yang penuh dengan murah hati. Yang ketiga, kasih Tuhan yang ketiga, di mana 1 Korintus pasal 13 ayat 5. Kasih Tuhan itu adalah kasih yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya Tuhan punya cinta kasih, forgiveness love. Kasih yang penuh pengampunan dosa. Di mana Lukas pasal 23 ayat 34 demikian bunyinya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunlah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ini salah satunya kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau kita lihat Yesus bagaimana difitnah, dicaci maki, ditampar, dipukul, diludahi mukanya, sampai diberikan mahkota duri dan dicambuk 40 kurang 1 kali. Itu penderitaan, difitnah, disiksa sampai dengan paku menyalip 2 tangannya dan kakinya. Begitu keadaan Yesus. Perkataan yang pertama yang diucapkan sesudah dia difitnah, diolok-oloki, diejek, disiksa, sangat menderita. Perkataan yang pertama apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka. Apa yang mereka lakukan, mereka tidak tahu. Memang tidak tahu. Mengapa tidak tahu? Karena mata rohani mereka telah dibutai oleh ilah dunia, itu iblis. 2 Korintus pasal 4 ayat 4 berkata,
Kita punya mata manusia sudah dibutai, hati kita dibutai oleh ilah dunia, yaitu iblis. Maka mereka tidak lihat terang Kristus, Injil Kristus. Maka mereka memang tidak tahu Yesus itu adalah anak Allah, Mesias, karena buta. Hati mereka buta rohani. Hari ini banyak orang tidak kenal siapa Yesus. Anak Allah karena mata rohaninya buta. Sudah dibuta oleh ilah dunia, penguasa angkasa atau iblis. Maka Yesus ngomong tidak salah. Tuhan, ampuni mereka. Apa yang mereka lakukan mereka tidak tahu. Maka hari ini Tuhan datang ke saya, doa untuk kita semua manusia yang berbuat dosa. Dan mata rohani kita sudah buta, dibutai oleh iblis. Maka kita tidak lihat terang Injil Kristus dan tidak kenal siapa itu Kristus. Enggak heran sampai hari ini banyak orang tidak kenal siapa Kristus. Enggak tahu. Kenapa? Buta. Seperti orang buta jasmani gitu. Kalau buta jasmani, kita tanya orang ini bagaimana wajahnya, enggak tahu. Pakaiannya warna apa? Gak tahu. Sudah buta. Jam berapa? Gak tahu. Ya, pokoknya tahu ada matahari. Sudah hari ini. Gak tahu, gak ada matahari. Itu yang dia tahu. Ini adalah buta. Maka hari ini manusia yang sudah buta rohani sama. Gak tahu siapa itu Kristus. Gak tahu. Maka kita punya hati seperti Tuhan Yesus. Bapa, ampunilah mereka. Apa mereka lakukan mereka tidak tahu. Maka hari ini kita punya hati yang penuh dengan kasih pengampunan. Forgiving love. Seperti Tuhan Yesus demikian. Ini yang ketiga. Kasih Allah yang ketiga. Yang keempat, kasih Allah yang keempat. Jadi di 1 Korintus pasal 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Kasih yang tidak berkesudahan. Ai yong pu zhi. Dasar Mani berkata demikian. Kasih Tuhan itu tidak berkesudahan berarti tidak ada akhirnya. No ending love. Artinya eternal love. Allah itu kasih kita dengan kekal selama-lamanya. Tidak ada akhirnya kita dikasih oleh Tuhan. Ini adalah no ending love. Maka kasih Allah itu tidak ada kesudahan. Hari ini, saudara-saudara, kalau kita punya kasih Tuhan, kekal selama-lamanya. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Hari ini di dalam dunia, kasih Allah tetap ada di dalam hidup kita. Sampai di surga juga kasih Allah tetap selama-lamanya. Karena tadi firman Tuhan bernubuat bisa selesai, berhenti. Tapi kasih Tuhan tidak berhenti. Kasih kita bersyukur. Kalau hari ini kita punya kasih Allah itu tidak akan lenyap. Tidak akan berhenti. Selama-lamanya penuh di dalam hati kita. Sangat indah kalau kita mempunyai kasih Tuhan yang tidak akan hilang. Tidak hilang, tidak luntur, tidak lenyap, tidak berhenti. Ini kasih Allah yang keempat. Yang kelima, kasih Allah yang kelima, di mana 1 Korintus pasal 4 ayat 8 demikian bunyinya, saudara. 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sesungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Iwi ai能遮掩许多的罪. Berarti yang kelima, kasih itu sempurna
perfect love。perfect love， 上帝是完全的爱，遮掩所有的罪，menutup semua dosa. Maka 1 Yohanes pasal 4 bicara tentang kasih Tuhan itu kasih yang sempurna, menutup semua dosa. Maka semua dosa kita dalam hati kita ditutup, dilenyap oleh kasih Allah yang sempurna. Kita lihat kalau sudah Valentine Day, 情人节, yang pada kita lihat tuh yang paling banyak coklat, saudara. Kalau coklatnya bukan 4 segi coklat, semua dipakai heart, ya? Semua heart, itu love, perfect love. Nah itu adalah kasih. Kasih Tuhan itu sempurna. Sempurna artinya semua kasih ini kita ditutup oleh kasih Tuhan, berarti sempurna. Tidak ada sedikit cacat ataupun dosa di dalam hati kita. Sangat indah. Bagaimana bisa melenyapkan dosa di dalam hati kita? Hanya kasih Allah yang berkuasa menutup semua dosa-dosa, termasuk congkak, iri, dendam, marah, serakah, semua apa yang ada dosa dalam hati kita ditutup oleh kasih Tuhan yang sempurna ini. Artinya lenyap, hilang semua. Yang punya itu kasih yang murni di dalam hidup kita. Jikalau hari ini hati kita masih punya hati yang serakah, hati kita tetap congkak atau iri atau dendam, berarti hati kita tidak punya kasih Allah. Ini jelas. Waktu kita mempunyai iri atau dendam, berarti tidak ada kasih Allah di dalam hati kita. Kalau kita mempunyai kasih Allah, tidak ada dendam, tidak iri, tidak ada serakah, tidak ada amarah apapun, itu berarti itu kasih Allah. Dan hari ini bisa membedakan tentang di dalam hati kita itu ditutup oleh kasih Allah atau tidak. Tergantung kalau kita ada dosa, kita tahu ini tidak ada kasih Allah. Karena firman Tuhan bersabda kepada kita yang kelima ini adalah kasih Tuhan di 1 Petrus pasal 4 adalah menutup segala dosa kita. Bersyukur kalau hari ini kita penuh dengan kasih Allah yang sempurna. Berarti dosa-dosa apapun saja tidak bisa masuk menguasai hati kita, membelenggu hati kita, karena sudah ditutup, dilenyapkan oleh kuasa kasih Allah itu. Luar biasa, saudara. Bersih. Kalau kita lihat Valentine Day, indah kalau tidak, itu love coklat itu yang kita terima, wah itu indah sekali. Itu perfect love. Kasih yang sempurna. Ini Tuhan kasih kita. Kita bersyukur pada Tuhan. Yang terakhir kita bicara. Nah 24. Berapa panjang kalau tentang kasih Allah. Ini yang ke-6. Kasih Allah yang ke-6. Ada Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini yang paling indah. Paling indah. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 itu adalah inti dari seluruh Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itu kuncinya, itu emasnya. Zhongxin. Semua Alkitab dari perjanjian lama, perjanjian baru, semua dijadikan itu adalah dia punya kuncinya ataupun ayat emasnya ada di Injil Yohanes 3
ayat 16. Demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah kasih yang keenam, yang terakhir adalah bicarakan kasih Tuhan, yang kasih yang memberi, giving love, memberi. Begitu besar kasih Allah akan dunia, semua orang berbuat dosa di dalam dunia ini, dan memberikan anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa setiap orang yang berdosa, menanggung dosa, sehingga kita tidak binasa lagi dan memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah kasih Allah, memberikan hidup yang kekal dan tidak binasa lagi. Kita bersyukur kalau kita sampai kasih Allah, kasih yang memberi adalah tidak binasa lagi, melainkan hidup yang kekal. Itu untuk kita yang sudah punya kasih Allah, kasih yang memberi. Nah, bagi kita hari ini juga, kalau kita punya kasih Allah, kita seperti Tuhan demikian juga. Bagaimana mengasihi semua orang-orang di dalam dunia ini seperti Tuhan, begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, semua yang ada dalam dunia ini, dan kita sama. Kita mengasihi semua orang di dalam dunia ini, ada 8 billion, kita mengasihi mereka. Dan kita memberikan apa kepada mereka? Giving love, eternal life. Sehingga mereka tidak binasa lagi, tidak akan mati kekal. Mereka mendapat hidup yang kekal. Maka bagi setiap orang berdosa, dan kita memberikan hidup yang kekal kepada mereka, biar mereka lepas daripada kebinasaan mati kekal, itu lepas dari neraka api. Itu yang kita lakukan setiap hari selama di dalam dunia ini. Kemarin saya ketemu seorang yang asal dari Vietnam, bawa bagnya di depan pintu saya. Namanya Nina. Dan saya sampaikan kepada dia. Karena berapa minggu yang lalu saya ketemu dia, dia bilang mama saya sakit, sudah umur 85. Dan saya berdoa. Mari kita berdoa untuk mama ini juga. Dan kemarin saya sampaikan pada dia, sampaikan pada mama, Ma, jangan takut. Terimalah Tuhan Yesus jadi juru selamat. Sampaikan kepada mama yang sudah umur 85 tahun. Dan kita jangan lupa kata mama, Ma, nanti kita semua bisa kembali ke surga, rumah yang kekal melalui Yesus Kristus. Dan saya ajarkan dia bagaimana berdoa. Saya kasih lima jari. Ini 5 jari. Ingat ya, jadi pertama sebut nama Tuhan Yesus. Jadi kedua, terima kasih. Jadi ketiga, sampaikan kepada Tuhan seluruh isi hatimu. Ma, Tuhan tolong selamatkan mama saya, sembuhkan mama saya, atau apa. Ini di doa. Dan jadi keempat, doa saya dalam nama Yesus. Dan jadi kelima, amin adalah dengan sesungguh hati. Saya ajarkan dia di doa tiap hari. Tiap hari. Dan kasih tahu dia, sampaikan kepada dia. Dan kita bersyukur. Sehingga dia sudah mendapat hidup yang kekal. Mamanya juga dapat hidup yang kekal kan. Semua ini adalah giving love. Kita punya giving love, memberikan eternal life.
kepada semua orang yang berbuat dosa dalam dunia ini. Ingat baik-baik. Hari ini kita ada Paskah. Itu giving love dari Tuhan. Tuhan mengorbankan nyawanya, berikan nyawanya pada kita. Sehingga berikan hidup yang kekal. Sehingga kita tidak binasa lagi. Dan hari ini juga banyak family kita, teman kita juga sama. Kita juga diberikan mereka eternal life. Dan mereka tidak binasa lagi. Inilah kasih Tuhan kepada kita hari ini. 6, kita bicarakan tentang kasih Tuhan. Yang pertama, kasih Tuhan yang pertama adalah kasih yang penuh dengan sabar. Yang kedua, kasih Tuhan adalah kasih yang murah hati. Yang ketiga, kasih Tuhan adalah kasih yang penuh pengampunan. Yang keempat, kasih Tuhan itu kasih yang kekal, tidak ada akhirnya. Dan yang kelima, kasih Tuhan itu kasih yang sempurna, menutup semua dosa-dosa sehingga hidup kita tidak akan dikuasai oleh kuasa dosa lagi. Yang terakhir ayat yang ke-6, kasih itu ada kasih yang memberi hidup yang kekal kepada dunia. Biar Tuhan berkati firman-Nya. Mari kita bersama doa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami masuk menjelang Paskah. Paskah itu adalah kasih Tuhan. Tanpa kasih Tuhan tidak ada Natal. Tanpa kasih Tuhan tidak ada Paskah. Mempunyai Natal, punya Paskah karena Natal. Tuhan mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia ini. Jadi juru selamat manusia, yaitu Natal. Dan mati di atas kayu salib menanggung dosa kita, yaitu Paskah. Karena kasih Tuhan kepada kami, setiap kami yang berbuat dosa ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami hari ini terima kasih Tuhan. Sehingga hidup kami mempunyai karakter kasih Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan sabar, dan penuh dengan murah hati, ya, penuh dengan pengampunan, dan penuh dengan sempurna, dan penuh dengan memberi semua karakter Tuhan ke kami memperoleh. Karena kasih Tuhan yang berkelimpahan demikian kayanya. Tolong kami ya Tuhan. Setiap hari hidup kami dipenuhi oleh kasih Tuhan. Kasih yang sempurna. Menutupi semua dosa. Dan memberikan kasih yaitu hidup yang kekal kepada dunia. Sehingga setiap orang yang berdosa melalui hidup kami ya Tuhan. Mereka tidak binasa lagi. Mereka tidak mati kekal lagi. Mereka mendapat hidup yang kekal. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba menaikkan doa ini. Amin.